La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali menyaksikan program podcast dari Kabar Pondok KL, Bisa Bincang Santai bersama Abi Anwar. Namun sebelumnya, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia sehat, karunia iman, dan juga masih banyak karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini merupakan hari yang ke-14 lagi ya? 15. Oh, 15. Jadi sudah 2 minggu Ramadan berjalan. Masih sehat, sobat? Masih puasa? Alhamdulillah. Dan pagi ini, hari ini kita coba bincang-bincang lagi program podcast kali ini seputar Ramadan. Dan seperti kita ketahui, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga tetap bugar. Seperti Abi Anwar sehat dan sampai saat ini beliau masih segar ya. Mau tahu apa sih rahasianya, apa sih amalan yang dipakai ataupun yang dilakukan sehari-hari? Gimana Abi untuk menghadapi berapa hari lagi atau kurang lebih lah 15 hari lagi Abi ya, kita akan menyambut Idul Fitri. Dan kira-kira Abi apa nih amalan-amalan ataupun yang bisa membuat kita tetap terjaga fit untuk berpuasa? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di tanggal 15 Ramadan 1444 Hijriah. Yang pasti kita sudah melewati setengah ya, walaupun hari ini belum genap ya. Kemudian yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu yang prioritas diperhatikan bukan fit badannya ya, tapi fit ibadahnya ya itu. Karena biasanya masjid-masjid di Indonesia, di kita ya sebagian besar jamaahnya semakin maju ya, ke depan. Benar. Tarawih hari awal penuh full ya, nanti maju lagi. Ya, yang pertama tentu kita harus yakin dan tahu dan sadar kalau satu makhluk Allah yaitu waktu. Nah, ini tidak peduli sama siapapun, dia akan tetap berjalan. Termasuk Ramadan ini, kita mau tidur aja atau kita mau semangat, dia akan tetap berlalu. Maka maksimalkan, karena Ramadan hari ini bukan Ramadan yang akan datang, dan bukan Ramadan tahun kemarin. Yang akan datang kita belum tahu apakah masih hidup. Ramadan kemarin sudah tutup catatan amalnya, kita tidak bisa perbaiki. Yang kita perbaiki hari ini. Maka yang pertama, kesempatan istimewa ini yang boleh jadi tidak terulang harus dimaksimalkan. Tentang kesehatan, kita tetap harus jaga makanan, jaga minuman, sahur, kemudian cukup istirahat ya. Cukup istirahat ini adalah waktu tidur. Kalau siang sebelum zuhur bisa qailula, tidur sejenak, istirahat, bagus. Kemudian habis tarawih segera tidur, malam bangun untuk qiraatul Quran dan seterusnya. Saya potong sedikit Abi, masalah tidur tadi Abi ya. Banyak di rekan-rekan kami di Batu Raja ataupun di sekitarnya mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Gimana itu Abi? Fenomena itu Abi? Tidak benar ya, tidak benar.
tidurnya orang puasa ibadah itu tidak benar. Apalagi sampai meninggalkan kewajiban dan menjadikan puasa itu alasan lemes dan tidur ya. Sebenarnya semua itu berasal dari hati, dalam artian semangat badan itu mengikuti pikiran dan hati kita. Kalau kita semangat ini harus dikerjakan dan stres, insya Allah badan itu akan mengikuti. Sedangkan tidurnya orang puasa itu ibadah itu perlu dipertanyakan ya, dalilnya dari mana gitu. Tapi tentu lebih baik tidur daripada maksiat ya. Benar. Dan lebih baik ibadah daripada tidur. Jadi kurang bagus. Dan tetap harus tertib sholatnya. Untuk yang laki-laki tetap ke masjid, yang perempuan boleh di rumah dan lebih tertib sholat tepat pada awal waktu. Kemudian berikutnya 15 hari terakhir ini, 15 hari yang tersisa, atau boleh jadi 14 hari kalau nanti puasa 29 hari kan. Kita harus maksimalkan betul untuk bagi siapa saja yang mukim maka tetap harus puasa, yang tidak sakit tetap puasa. Kemudian siapa yang punya keluasan harta bisa umroh silahkan umroh gitu ya, karena umroh Ramadan itu luar biasa. Moga-moga kita semuanya bisa umroh bulan Ramadan, Allahumma amin ya, karena umroh di Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah SAW. Kemudian untuk yang bisa itikaf 10 hari terakhir. Kemudian Rasulullah itu waktu masuk Ramadan luar biasa sedekah ya, sedekahnya dan seterusnya, apalagi di akhir-akhir gitu ya. Silahkan memberikan buka puasa siapa-siapa yang bisa diberikan untuk buka puasa. Tentu istimewanya siapa yang memberikan berbuka puasa, maka bagi orang yang memberikan buka puasa ini pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Nah, ini jadi istimewa. Secara umum boleh bagi-bagi dimanapun boleh, di pinggir jalan boleh, di mana kan. Tapi kalau mau maksimal maka lihat kira-kira ada nggak sih pesantren yang itikaf santrinya. Nah, di sana maksimal karena pahalanya tergantung yang puasa gitu ya. Nah, tentu sodako itu istimewa dimanapun tetap istimewa. Kami tetap menyarankan sodako di jalan bagi takjil dan sebagainya, itu istimewa bagus. Dan ditambahkan di samping itu lihat di mana kira-kira di Pondok Kail ada itikaf enggak. Nah, tanya nanti gitu ya, bisa untuk mereka yang itikaf itu istimewa gitu ya. Kemudian siapa yang belum selesai baca Qurannya, belum khatamkan baca Quran itu ya. Dan diingat Al-Quran tidak mau diberi waktu sisa. Jadi dia memang dijadwalkan nih, saya habis buka puasa katakanlah, habis maghrib sholat buka puasa, ada jeda lumayan panjang itu menunggu adzan isya, misalnya harus baca 15 menit, cukup 15 menit tapi setiap hari. Nah, itu atau habis subuh ya, itu bagus. Atau habis subuh duduk dulu, jangan mikiri dunia dulu. Kita baca dulu, jadi 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman atas gitu ya, dan dilanjutkan nanti setelah Ramadan. Itu istiqomah lebih bagus ya. Nah, jadi itu saja mungkin. Jadi 15 hari ke depan harus dimaksimalkan, lebih sehat dan bugar badannya dan ibadahnya. Yang sudah sempat ini nanti mau lebaran pakai apa dan apa, nanti aja gitu ya. Yang dikhawatirkan ini kita nyampe nggak sampai akhir. Benar. Amal kita itu cukup nggak untuk kita nanti bekal itu ya. Jadi dimaksimalkan. Yang bisa itikaf, ayo sama suami istri itikaf, boleh juga gitu kan. Nanti cari tempat untuk program itikaf banyak insya Allah. Anak-anaknya juga. Kemudian masyarakat awam sebagiannya seakan-akan kalau Idul Fitri wah bergembiranya luar biasa, benar. Sampai termakna besok nggak puasa, bukan begitu gitu. Semangatnya Idul Fitri, puasanya tinggal. Jadi tetap harus mengistiqomahkan kebiasaan di Ramadan, kebaikan-kebaikan di Ramadan ya, dilanjutkan di Syawal. Tentu 1 Syawal tidak boleh puasa ya. Nanti 2 Syawal kalau mau mulai puasa boleh, kalau enggak apa-apa setelahnya. Yang pasti siapa yang melanjutkan 6 hari puasa Syawal ya
istimewa sekali dapat pahalanya, seakan-akan dia puasa 1 tahun. Oh, jadi dihitungnya seperti puasa 1 tahun Nabi, siapa 6 hari. Siapa puasa Ramadan penuh, kemudian ditambah 6 hari Syawal, memang beda banyak pendapat, ada yang mulai tanggal 2 Syawal sampai 6 hari, ada yang pasti 6 hari, terserah mau mulai kapan. Nah, itu istimewa di puasa 6 hari Syawal. Jadi 6 hari itu enggak mesti di awal Abi ya? Ya, silahkan. Ada 2 pendapat. Nah, pendapat ulama pertama mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Makanya ada lebaran ketupat. Nah, itu dulu sejarahnya lebaran ketupat itu buat yang puasa 6 hari. Gitu. Nah, pendapat kedua nggak harus urut mulai tanggal 2, silahkan tanggal berapapun, yang penting masih di bulan Syawal. Sehari puasa, sehari enggak, atau mulai tanggal 10 Syawal sampai tanggal 16 Syawal, bebas saja. Jadi nggak benar yang mengatakan bahwasanya kalau puasa Syawal itu harus di awal, kalau yang sudah lewat nggak di awal itu nggak diterima, itu nggak benar itu Abi ya? Ya, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Berpendapat sama saja, seperti zakat fitrah. Ada yang mau dari awal Ramadan boleh, yang sebelum berangkat ke tempat sholat boleh, bebas saja. Untuk masalah-masalah ini luas ya. Sama seperti puasa Syawal tadi. Puasa Syawal tadi. Ya seperti kunut subuh lah, yang mau kunut silakan, nggak kunut juga enggak apa-apa. Itu fikih luas pembahasannya. Jadi guys ya, para sobat, yang pertama tadi jangan percaya ya yang omongan tidurnya orang puasa itu ibadah ya. Lihat dulu tidurnya ya, kalau dari pagi sampai sore tidur ya sama saja, itu sia-sia puasanya. Terus yang kedua yang tadi untuk zakat, bayar zakat itu ya terserah mau di awal, mau sekarang ini, ataupun mau menjelang sholat Idul Fitri. Tapi kalau setelah sholat Idul Fitri itu bukan lagi namanya zakat fitrah, tapi sedekah ya. Nah, itu sedekah. Dan juga yang ketiga, kesimpulannya hari ini, puasa Syawal itu silakan mau dilakukan awal Syawal, di pertengahan ataupun akhir Syawal, tetap di bulan Syawal, jangan di luar bulan Syawal, itu bukan lagi puasa Syawal ya. Nah, jadi itu saja para sobat Kabar Pondok KL untuk gimana amalan yang terbaik menjelang akhir bulan Ramadan. Semakin akhir, semakin kita semangat. Jangan semangat untuk beli baju baru ya. Jangan semangat untuk lebarannya, tapi puasanya ogah-ogahan. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini, kami bincangkan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan menjelang akhir Ramadan, dari mulai hari ini sampai dengan 30 ataupun 29 Ramadan nanti, kita tetap semangat dalam beribadah, badan dijaga, pola makan pun dijaga. Lebih kurang kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami atau penyampaian kami yang kurang pantas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Allah. Kami mohon ampun, dan jangan lupa tetap kalau ingin bertanya isi kolom komentar. Silakan mau bertanya apa, yang penting pertanyaannya itu tidak mengandung politik dan sara ataupun yang lain-lain. Demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha